Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 12. Jam terus berputar, hari pun terus berlalu. Sudah beberapa hari ini, Bimo terus mencari informasi tentang Amara. Namun hasilnya tetap sama, belum mengetahui tentang Amara sedikit pun. Bimo kehabisan akal dan frustasi karena baru kali ini dia mengalami kesulitan seperti ini. Padahal dengan kemampuan teknologinya yang cerdas dan orang-orang yang banyak di ibu kota ini, tak ada yang dapat menyaingi Bimo. Tuan muda yang hampir setiap jam mempertanyakan perkembangan tugas yang diberikan padanya membuat Bimo semakin tertekan dan tak dapat bekerja dengan tenang. Akhirnya menyuruh orang kepercayaannya untuk membuntuti Amara Putih Altarina dan melaporkan padanya. Hanya itulah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh Bimo agar mendapatkan informasi secepatnya tentang Amara. Setelah Amara tiba di parkiran perusahaan, seperti biasanya, Amara berjalan menuju lobi untuk melakukan absensi terlebih dulu dan segera bergegas ke ruangan kerjanya. Jam menunjukkan 8.00, yang artinya jam kerja pun dimulai. Amara pun memulai kerjanya seperti biasanya, diawali dengan melihat laporan target penjualannya yang menurun beberapa persen. Astaga, ternyata hasil penjualannya menurun, ujar Amara. Kenapa jadi seperti ini? Ini kesalahanku yang beberapa hari ini kurang teliti, lanjut Amara menyadari. Belakangan ini kurang fokus untuk bekerja. Memang penurunannya hanya beberapa persen saja, tapi bagi Amara itu masalah yang harus bisa dipecahkan. Kemudian Amara memeriksa dengan sangat teliti tanggal berapa, hari apa, dan bulan apa penurunan bisa terjadi. Setelah memeriksa semuanya, Amara mengangkat teleponnya untuk menelpon bagian resepsionis agar menyampaikan kepada bagian marketing dan sebagainya yang berkedudukan sebagai pemasaran akan adakan briefing dengan ibu manajer di ruangannya. Setelah beberapa menit berlalu, para marketing dan pegawai bawahan lainnya berkumpul di ruangan sang manajer untuk bersiap briefing dan menyampaikan strategi baru agar mendapatkan misi yang memuaskan. Selamat siang semuanya, ucap Amara dengan senyum lembutnya. Siang bu, balas para pegawai yang tak berbarengan menjawabnya. Terlihat sangat tidak kompak, terutama pegawai laki-laki yang mengagumi kelembutan dan kecantikan sang manajer. Bahkan dari mereka ada yang bersiul ketika Ibu Amara mengucapkan selamat siang. Amara pun memulai rapatnya dengan menyampaikan strategi baru dalam pemasaran agar mendapatkan misi sesuai yang diharapkan. Walaupun para pegawai tadinya yang terlihat bercanda, tapi setelah rapat dimulai mereka sangat serius mendengarkan dan mencatat apa yang Amara ucapkan karena mereka sangat menghargai hasil kerja sang manajer baik hati itu agar hasilnya menuju misi yang diinginkan dan menguntungkan kedua pihak. Tak terasa briefing pun selesai dan bertatapan dengan waktunya makan siang. Para pegawai pun berjalan keluar ruangan sang manajer untuk menikmati makan siangnya. Alhamdulillah selesai juga briefingnya, ucap Amara. Untungnya segar aku ketahui, kalau tidak direktur arogan itu pasti akan memakiku dan berkata, apa kerjaanmu selama ini? Paling begitu, lanjut Amara so tahu dan menyimpulkannya sendiri. Sekarang tinggal makan siang deh. Amara yang sudah mendapatkan nomor pelayan kantin langsung menelpon memesan makanan dan menyuruhnya untuk membawanya ke ruang kerjanya. Sementara itu di ruangan besar ruangan sang direktur muda, pemilik perusahaan, yaitu Ares Reksa Wijaya dan asistennya terlihat sangat sibuk dengan berkat-berkat perusahaannya. Masih menyempatkan diri untuk bertanya pada Bimo. Bim, gimana tugas yang aku berikan? Tanya Ares yang tak sabar mendengar informasi Amara. Sebentar sore Tuan Muda, paling lambat malam ini. Informasi lengkapnya sudah Tuan terima, jawab Bimo dengan sabar. Buset, itu lagi, apa nggak bosan bertanya hal yang sama? Kenapa juga gak langsung bertanya ke orangnya? Bikin susah gue aja, gerutu Bimo dalam hati sambil terus memandangi wajah bosnya yang super tampan. Ada apa lihat-lihat aku seperti itu? Kamu marah? Tanya Ares sambil menajamkan matanya ke arah Bimo. Enggak Tuan Muda, mana pernah aku marah sama Tuan, jawab Bimo sedikit gugup karena ketahuan melihat tuannya dengan tatapan kesal. Jam terus berputar, waktu untuk pulang membuat semua para karyawan merapikan pekerjaannya.
Begitupun dengan Amara yang merindukan buah hatinya yang menunggunya di rumah. Setelah berlalu lalang dengan pengendara lain di jalan raya yang macetnya sudah menjadi hal biasa bagi pengguna jalan raya yang sering melintas di jalan raya ibu kota yang perlu mendapat perhatian lebih sang pemerintah. Sampailah Amara Putih Atarina di rumahnya yang sederhana namun nyaman untuk ditempati baginya dan putranya. Tanpa sepengetahuan Amara ada seseorang yang setia mengikutinya sejak keluar dari parkiran perusahaan tempatnya bekerja. Setelah sampai di depan pintu, Amara mengetuk dan membukanya. Tiba-tiba anak kecil memanggilnya. "Mama, mama!" teriak Repan kegirangan sambil berlari untuk menyambut kepulangan sang mama. Amara pun menyambutnya dengan menjongkokkan badannya dan langsung memeluknya. "Sayang, mama merindukanmu," ujar Amara kemudian menyiumi pipi Repan dengan penuh kasih sayang. Orang suruhan Bimo yang mengikutinya sejak tadi kemudian mengambil foto Amara yang sedang memeluk Repan dan langsung mengirimkannya pada Bimo berserta alamat rumah Amara. Di sisi lain Bimo sedikit kaget melihat foto yang dikirim orang suruhannya dan tanpa menunggu bosnya kembali bertanya, Bimo segera mengirim foto tersebut pada Ares. "Wah, Tuan Besar pasti kecewa nih, wanita yang menarik perhatianmu ternyata sudah punya anak. Mungkin karmamu bos terlalu banyak mempermainkan perempuan," batin Bimo lalu mengirim foto Amara. Sedangkan Ares yang menerima foto yang dikirim oleh Bimo segera melihatnya dan badannya menegang melihat foto Amara Putih Atarina yang sedang memeluk seorang anak kecil laki-laki. "Anak siapa? Apa mungkin dia sudah menikah? Siapa suaminya? Aku harus mengetahui semuanya. Amara harus menjadi milikku," batin Ares sambil mengepalkan tangannya menelan kekecewaannya. Mungkin kalau ada Bimo bisa jadi pelampiasannya.